Halo Ngominers, kembali berjumpa di Ngomin. Wah, ini ada beberapa update dan aku akan membuka dengan Arrigo Sacchi karena ini sebenarnya berita udah dari kemarin pagi atau mungkin 2 hari yang lalu dan malamnya. Cuman kemarin aku nggak sempat bikin konten karena ngajak anak-anak ke Bedugul. Akhirnya karena banyak menuai bantahan kritikan, Arrigo Sacchi, kocinya Italia, ini menarik kembali perkataannya tentang bahwa Inter memenangkan Scudetto tahun ini itu dengan cara curang. Langsung saja dia langsung bilang ini. Nah, ini kan cuma pemahbah itu apa ya, kayak pembuka aja. Di 9 April saat presentasi buku saya memberitahu, mengabarkan atau mengatakan tentang anekdot tentang sebuah ketidaksetujuan saya dengan Presiden Berlusconi tentang pembelian pemain, maksudnya pembelian pemain bintang, begitu dia bilang. Nah, saya menggarisbawahi bahwa berinvestasi di nama-nama besar ini akan membuat red balance sheet, maksudnya keseimbangan raca pembukuan itu jadi jelek begitu. Dan bagi dia Berlusconi, menang dengan red balance sheet atau pembukuan yang tidak seimbang itu seperti cheating, seperti curang. Statement saya itu adalah hal yang membahas tentang hal yang sangat umum dan sama sekali tidak mereferensikan, tidak merefer ke Inter Milan yang saya tidak punya masalah dengan mereka. Langsung perkataannya beda sekarang. Mereka menjalani musim yang bagus. Saya juga memuji kerja yang dilakukan Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala. Dia berevolusi dari seorang taktisian menjadi seorang strategis yang merupakan pertumbuhan yang signifikan. Woi. Padahal kemarin aku baca itu ya bukan beda. Ya mereka curang sekarang. Oh enggak. Ya terserah lah. Gak penting juga, sekedar ada yang dibahas saja. Biar ada bahan konten aja. aku ngakak guys. Terus ya, tapi kita lanjut aja ya. Nah kemudian Aslani, Aslani menegaskan kembali, ini yang salah satu yang aku sukai dari skuad Inter. Di mereka sangat passionate satu sama lain, sangat rukun. Tidak ada tempat yang lebih bagus dariku, lebih bagus untukku. Ini adalah mimpi. Calhanoglu took me under his wing itu maksudnya kayak menjadikan murid semacam itulah. Kayak ini aku yang nge-mentorin, aku yang ngelindungin, kayak gitu maksudnya. Nah dia bilang gini, saya telah mengatakannya dan akan selalu mengatakannya, tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya selain di Inter. Nah, banyak ada pemain hebat di klub ini dan mereka menolong saya setiap hari. Saya memiliki 2 tahun pengalaman sekarang dan benar-benar sudah berasimilasi ke dalam grup ini. Saya mencintai rekan saya dan mereka juga mencintai saya. Bagi saya ini adalah sebuah mimpi. Nah kemudian dia bilang juga, saya get along itu maksudnya menjalin hubungan atau bergaul atau berteman dengan sangat baik dengan Fratesi dan Lautaro. Yang ini juga sama untuk semua orang. Tapi saya punya hubungan yang spesial dengan 2 orang ini. Calhanoglu mementori saya, took me under his wing. Kami sering berbicara dan saat dia absen dari pertandingan dia selalu menulis kepada saya. Wih, ini padahal notabene mereka ini kan bersaing memperebutkan posisi. Bukan bersaing sih ya, maksudnya posisinya sama regista dan Inter cuma pakai 1 regista. Tapi justru hubungan antara 2 regista Inter itu sangat baik, mantap. Bagi saya dia adalah idola saya belajar darinya. Dia adalah pemain dengan pengalaman hebat dan saya ingin lanjut belajar. Aku suka banget dengan mentalitas Aslani. Nggak sombong, nggak langsung gitu. Tapi saya harus masih belajar gitu. Jadi pergi ke sana dan ini tentang Albania ya. Bermain dengan tim nasional yang kuat akan menjadi pengalaman yang hebat. Kami memiliki kesempatan. Kami tahu itu sulit, susah, tapi kami akan berusaha untuk mengejutkan. Wow, mantap. Aku memang sekarang semakin melihat kalau dulu Aslan ini seperti
berusaha banget mengcopy cara bermain Brozovic. Sekarang masih kelihatan rasa Brozovicnya itu masih terasa, tapi rasa Hakannya itu rasa Hakan kayak kecap, ada kecap rasa Hakan. Jadi memang kelihatan aroma Hakan itu mulai terasa, di mana Aslan itu banyak berusaha memberikan umpan-umpan panjang yang lebih panjang dibandingkan umpan-umpan pendek yang biasa dilakukan oleh Brozovic. Cuman satu sih yang aku lihat, ketika Aslani akan memberikan umpan panjang, dia itu agak lama, seperti ngeker, tau nggak ngeker? Kayak membidiknya itu agak lama, sehingga kadang-kadang ini pressingnya cepetan datang dan gitu. Tapi ya namanya juga masih belajar kan, masih berlatih. Umurnya baru 22 tahun. Ingat, setiap kita melihat Aslani bermain, kalau dia main bagus, oke, kita gini. Tapi kalau dia main jelek, kita harus selalu ingat, ini pemain masih 22 tahun. Jangan dibandingkan dengan Hakan yang sudah 30, yang sudah benar-benar kenyang makan asam garam sepak bola. Gitu guys. Nah, sedikit berita ringan tentang siapa namanya ini, si Taremi. Kawan-kawan pasti tahu ya, bahwa Taremi itu sekarang sedang apply citizenship-nya Portugal. Jadi kalau dia sudah punya paspor Portugal, maka itu berarti ketika Inter memakai Taremi, itu Inter tidak memakai jatah pemain non Eropa. Tapi kabar terbaru sepertinya Inter kan akan ngambil dia di bulan Juli. Tidak akan selesai paspornya pada saat itu, sehingga Inter memakai Taremi itu dia statusnya masih pemain non Uni Eropa. Tapi Inter tidak keberatan, karena juga Inter tidak terlalu banyak punya pemain yang pemain yang harus dipakai banget, yang bukan pemain yang merupakan bagian dari tim inti gitu. Nah, ini berita menarik ini. Brazil and Canada Stars set for permanent new rules. Jadi peran baru permanen mulai musim depan. Jadi yang dimasukkan adalah bintang Kanada ya Tajon Buchanan, dan bintang Brasil ini Augusto. Nah, kalau kawan-kawan tahu, Tajon ini kan sebenarnya didatangkan untuk menggantikan Cuadrado karena dia cedera panjang. Kemudian Augusto didatangkan untuk menjadi backupnya si Di Marco. Tapi ternyata yang terjadi adalah begini. Ketika Cuadrado absen, kemudian Dumfries juga absen, tahu-tahu Darmian bermain bagus banget di sayap kanan. Sebenarnya Darmian ketika dia bermain di wingback kanan itu nggak bagus-bagus amat, tapi lebih tepatnya seperti yang selalu aku bilang, chemistry antara Darmian dengan Pavard ini asik banget gitu loh. Kemudian ketika Dumfries masuk, chemistry ini langsung pecah berantakan, sehingga sekarang ya Dumfries pun tersingkir dari posisi wingback kanan. Nah, kalau sekarang misalnya Dumfries sudah sembuh, berarti di sana ada Darmian, ada si Dumfries. Tajon Buchanan nggak dapat. Nah, sebaliknya beberapa kali Tajon Buchanan dimainkan sebagai penggantinya Di Marco di kiri, dan kabarnya Inzaghi menyukai apa yang dia lakukan di sayap kiri, sehingga mulai musim depan dia akan sebagai permanen sebagai backupnya Di Marco. Di sisi lain, Carlos Augusto dia bagus sebagai wingback kiri, tapi aku setuju banget ini dengan penilaian Inzaghi. Ketika dia menjadi backup Bastoni, dia lebih bagus lagi. Ya tentu saja nggak sebagus Bastoni, tapi at least ketika Bastoni keluar, Augusto masuk, kita nggak ngerasa kehilangan banget. Karena begini, biasanya yang mengganti Bastoni kan Acerbi. Acerbi masuk di kiri ya secara bertahan memang kuat, tapi tusukan dari kiri itu terasa banget. Kok kurang banget ya. Nah, dengan hadirnya Augusto ini, walaupun nggak ada crossing, tapi fisikalitas Augusto, kemampuan dia untuk duel 1 lawan 1 ini memberikan warna baru, sehingga dari segi menyerang pun sisi kiri Inter tetap hidup gitu. Aku setuju banget sih dengan rencana Inzaghi di musim depan. Jadi Tajon dipindah ke kiri sudah, kecuali kalau benar-benar diperlukan, karena Cuadrado kan musim depan rencananya sudah nggak di Inter lagi, tapi nggak tahu apakah diperpanjang atau bagaimana. Begitu. Nah, kita lanjut berikutnya. Wih, ini mantap. Ada yang namanya Scudetto Fever, demam Scudetto. Jadi Inter Milan fans Inter Milan merasakan bahwa ini apa ya namanya, Scudetto Sudeka.
Tiket San Siro itu sudah sold out di pertandingan lawan Cagliari dan Torino. Nah, kan kalau kawan-kawan tahu begini ya, lawan Cagliari kalau kita menang, maka berikutnya kita lawan Milan. Kalau lawan Milan kita menang ya sudah kita Scudetto di saat itu. Tapi kalaupun kita misalnya kalah atau seri, tentu saja itu harus ditunda. Tapi kalau pertandingan berikutnya lawan Torino kita menang ya sudah Scudetto lagi. Bukan Scudetto lagi, maksudnya secara matematis kita sudah Scudetto. Dan banyak pemain fans Inter yang ingin menjadi saksi sejarah bintang 2 itu, sehingga ya udah banyak yang udah booking ini San Siro yang lawan Cagliari udah sold out. Kemudian yang Torino juga sold out. Padahal itu sebenarnya aku sempat baca bahwa nih 43.000 tiket terusan itu sudah sudah laku dari awal musim. Kemudian 4.350 itu kan selalu di reserve untuk away section, untuk seksi tandang. Jadi dari 75.000 kapasitas total ada 28.400 tiket yang dijual, dan ini 28.000 ini sudah sold out. Mantap sekali. Kalau kawan-kawan ingat kemarin aku sempat kan nggak bikin konten, tapi ada berita yang menarik bahwa Inzaghi sangat apresiasi ketika pertandingan lawan Udinese. Dia bilang bahwa ini fans yang luar biasa, mereka membuat kami bermain di kandang Udinese tapi serasa main di kandang sendiri. Aku juga memang sampai lupa ini. Oh iya, kita main tandang ya. Karena yang ribut itu pemain Inter fans Inter doang. Gila. Nah, sekarang sebagai penutup baru ini Hakan tentang balas dendam Scudetto. Memenangkan title lawan AC Milan akan menjadi hal yang gila. Saya masih ingat bagaimana mereka merayakannya. Aku juga masih ingat, kawan-kawan juga pasti masih ingat. Tapi kami akan melakukannya secara berbeda. Dia mau bilang kelas kami beda. Kita lihat saja bagaimana komentar dia. Kawan-kawan pasti tahu apa yang dia maksud ya, dengan bagaimana Milan dengan sombongnya sampai ada yang mau kirim salam buat Hakan calon. Yang kayak gitulah. Nggak usah lah kita membangkitkan luka lama. Kita mau bahas komentarnya si Hakan. Di sini dia bilang begini. Jika kami memenangkan Scudetto lawan Milan, itu akan menjadi hal yang gila. Ini interview dia dengan CBS Sport Golazo. Itu akan menjadi pertandingan yang keras, yang sulit. Tapi saya berharap itu akan jadi pertandingan yang bagus dan clean. Maksudnya nggak ada insiden-insiden aneh-aneh. Jadi saya juga berharap untuk selebrasi yang calm. Karena saya ingat bagaimana Rossoneri merayakan Scudetto mereka di masa lalu, sehingga kami ingin melakukannya secara berbeda. Wah, ini sama aja nyindir bahwa ya saya ingat bagaimana ngerayain, tapi kami ingin merayakannya secara berbeda. Maksudnya mau bilang ngerayain kayak gitu tuh kampungan. Ini dia yang ngomong ya, bukan aku ya. Tapi feelingku sih kalau misalnya Inter menang Scudetto dia tuh di kandang Milan, ini bakalan heboh juga. Susah diginikan. Aku secara fair-fairan aja nilai nggak mungkin, walaupun misalnya pemainnya kalem, penonton itu nggak mungkin bakalan kalem. Nah, kemudian dia juga membahas tentang bagaimana pertumbuhannya atau perkembangannya. Dia memberikan kredit utama kepada Simone Inzaghi. Nah, kami tumbuh sebagai tim setelah kekalahan di final Liga Champions lawan Manchester City. Menurut pendapat saya, kami saat ini telah menjadi satu di antara 5 klub terbaik di dunia. Dan kemudian kami memiliki pelatih yang hebat. Tidak mudah untuk dia, tapi kami berusaha membantu sebisa mungkin. Sebagaimana pesepak bola berkembang seiring berjalannya waktu, begitu juga yang terjadi dengan pelatih. Inzaghi sangat terbuka, dia mencoba banyak hal baru. Inter adalah selalu menjadi sebuah klub yang hebat, tapi mereka tidak pernah memainkan sepak bola bergaya seperti ini di masa lalu.
Ini betul banget. Ini bukan sombong menurutku karena memang aku ingat banget dari nonton dari zamannya Moratti, bahkan Grande Inter yang aku sudah bikin pembahasannya di ini di untuk member itu bahkan pakai Catenaccio. So bergaya permainan seperti ini sangat menyerang, mendominasi itu ya memang belum pernah. Nah, sekarang semua orang menyukai sepak bola kami. Jadi saya harus berkata bahwa Inzaghi dan stafnya melakukan pekerjaan yang hebat, yang bagus. Nah, kemudian Calhanoglu menjelaskan transformasi dia dari seorang gelandang serang menjadi seorang regista. Nah, orang-orang biasa mengetahui saya sebagai seorang nomor 10 yang hebat dalam free kick. Nah, sekarang saya tumbuh menjalani peran baru yang sangat saya sukai. Saya melakukannya secara permanen sejak kepergian Brozovic dan saya happy dengan hal ini. Kadang-kadang saya beraksi sebagai extra defender. Defender ini ya sebenarnya kan gelandang bertahan juga defender, tapi defender ini maksudnya sebagai seorang center back. Ini sudah sering sekali aku bahas, memang betul. Dan rekan saya dan saya sering berganti posisi. Dan ini membuatnya menjadi sulit bagi lawan. Wah, bener banget, aku sudah pernah bahas ini sangat. Makanya aku nggak setuju banget ketika Koci bilang ya permainan Inter textbook gitu-gitu aja mudah dipakai. Apa itu? Di masa lalu saya lebih ringan. Lighter ini dalam artian lebih kalem, tidak terlalu agresif. Tapi sekarang saya suka menjadi agresif ketika merebut bola kembali. Dan ketika saya menerima, saya langsung mencari ruang. Wah, ini wawancara yang bagus, kata-katanya juga bagus. Tidak sekedar normatif, poin dia tentang Milan itu sebenarnya bagus, tapi aku nggak yakin itu akan kejadian. Maksudnya kalau kita Scudetto di Milan pasti heboh. Dan perkataan dia tentang bagaimana dia bertransformasi ke regista itu juga bagus. Dan ini juga yang aku bilang tentang perbedaan dia dengan Aslani. Ketika dia menerima bola, dia langsung mencari ruang dan ini terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan Aslani belum bisa secepat ini memberikan bola. Makanya kita sering lihat Aslani menguasai bola dulu, balik dulu, kayak yang melakukan feint dulu karena dia masih bingung temennya di mana. Kalau Hakan begitu nerima bola dia udah tahu nih bola mau dibawa kemana, kayak gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.